Mari kita satu hati di dalam doa. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang di dalam hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami di bawah kaki-Mu pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang bertindak atas setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi pagi hari ini Tuhan. Karena kami merasakan Tuhan, hari-hari kami Engkau yang menuntun, Engkau yang menjaga dan memelihara kami Tuhan, sehingga kami boleh ada pagi hari sebagaimana ada pagi hari ini Tuhan. Semua karena kasih anugerah-Mu yang terbesar di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, dengan apa harus kami balas semua kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami? Selain kami datang di hadirat-Mu Tuhan, untuk senantiasa memuji, mengucap syukur atas segala perbuatan-Mu Tuhan. Karena Tuhan begitu baik atas kehidupan kami. Terlebih juga pagi hari ini Tuhan, kami memperingati hari kematian-Mu Tuhan. Karena Engkau telah menanggung setiap beban dan dosa-dosa kami Tuhan. Untuk itu ampuni setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan, yang belum sepenuhnya mengasihi Engkau Tuhan, yang sebelum sepenuhnya juga Tuhan mengenal Engkau lebih dalam Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ajar kami Tuhan, berikan kami pengertian dan hikmat-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, sehingga kami benar-benar mengetahui Tuhan apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu di dalam pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengundang juga kuasa Roh Kudus-Mu menjamah setiap hati kami Tuhan, untuk kami senantiasa Tuhan pagi hari ini Tuhan duduk diam Tuhan, untuk mendengar setiap sabda-Mu ya Bapa. Berkati juga setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian pelayanan pagi hari ini. Kiranya Tuhan di dalam setiap persiapan-persiapan yang telah dilakukan Tuhan, Tuhan sendiri yang menyempurnakan Tuhan, untuk kami masuk lebih dalam dan lebih dalam lagi Tuhan, untuk memuji menyembah-Mu Tuhan, dan merasakan kasih Tuhan pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan memberikan setiap firman-Mu pagi hari ini juga Tuhan. Kiranya hikmat marifat semuanya datang daripada Engkau Tuhan. Biarlah hamba-Mu boleh menjadi alat-Mu saja Tuhan. Biar setiap perkataan firman-Mu boleh membangun setiap hati kami Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami mau buka ibadah pagi hari ini hanya di dalam satu nama yang kami tinggikan, yang kami muliakan, yang kami agungkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati. Bersama-sama. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Mari datang dengan sungguh-sungguh. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatimu. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragamu. Sehingga kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari datang dengan sungguh-sungguh
Sebagai ungkapan syukurmu atas kebaikannya, katakan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan senang jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sungguh Engkau Allah yang layak Tuhan, pengorbananmu Tuhan. Haleluya. Mari bermasmur bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Biarlah manis Kau dengar pujian kami Tuhan. Biarlah manis Kau dengar. Biarlah manis Kau dengar. Haleluya. Kiralah Bapa pada Rapa Siki ada bala-bala-bala Siki namanya Rapa. Haleluya. 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 Biar segala yang bernafas memuji-Mu, setiap lidah mengaku, setiap lutut pun berteru atas kebaikan-Mu. Haleluya. 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 Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu di hadapan Dia, katakan. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah Amin. dengan segenap hatiku. Dengarlah seruan umat-Mu Tuhan. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap Sekali lagi. jiwa ragaku. Layaklah Tuhan. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan sungguh-sungguh katakan. Dengan segenap jiwa ragaku. Mari berikan sorak-sorai yang meriah bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Mari kita berdoa. Sebagai ucapan syukur kami atas pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Kami mau memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terimalah Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Siapa? Yesus. Dia baik.
sudah memberi, saya undang kita semua bangkit berdiri. Katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus. Mari jemaat Tuhan saja ya. Tunjuk kiri kanannya, katakan, He is so good to you. He is so good to you. Siapa? Boleh tunjuk kiri kanannya? And me, He is so good to you. Jesus is so good to you and me. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Amin. Dia baik bagiku. Oh, 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 oh. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Sekali lagi katakan, Yesus, Dia baik bagiku. Kasih setianya tak pernah berubah. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. ini janji firman Tuhan. Ajaiblah kuasa dalam nama. Katakan dengan sungguh, Yesus Luar biasa. Saya mau dengar para pria. Kasih. Mana pria? Setianya tak pernah Yeay. berubah. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Mari yang wanita. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku. Sekarang tanpa musik, katakan antara engkau dengan Tuhan. Kasih Setianya tak pernah berubah. ini yang kami percaya Tuhan. Dulu, sekarang, dan selamanya. Selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesus, Yesusku luar biasa. Mari umat yang percaya katakan dengan sungguh-sungguh. Yesusku luar biasa. Yang percaya Yesus luar biasa, sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Silakan duduk. Setiap tahun kita memperingati akan kematian Tuhan dan pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan mengingatkan kembali bahwa kasih-Nya ya dan amin. Janjinya ya dan amin dalam hidup kita. Mari siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku.
Engkau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Terlalu besar, terlalu kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sendok kita semua bangkit berdiri. Hidup yang Kau berikan bagiku, selamatkan dan pulihkanku. Lebih dari segalanya. Terima kasih. Buat padaku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, amin, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Engkau sendiri akui dia, katakan. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, Tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Haleluya. Benar Tuhan, pagi hari ini Engkau ingatkan setiap kami bahwa Engkau 2000 tahun yang lalu telah mati bagi kami. Oleh karena kasih-Mu bagi kami, begitu besar kasih-Mu bagi kami, dan begitu berharga kami di mata-Mu Tuhan. Biar pagi hari ini berbicara kepada setiap kami. Oleh karena begitu besar kasih kepada kami, apa yang harus kami lakukan di dalam pengiringan kami akan Engkau Tuhan. Urapi setiap kami yang hadir. Beri setiap kami kerendahan hati, supaya setiap apapun yang ingin Kau sampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan, dapat dipahami, dapat dimengerti, dan yang terutama dihidupi dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan.
Dan kami siap mendengarkannya. Berbicaralah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu semua. Puji Tuhan, hari ini hitam-hitam. Tadi yang dipajang di sana juga baru tadi pagi saya foto juga pakai baju hitam juga. Kemarin saya persiapkan kursi ini 80. Ternyata yang hadir hari ini 500 kurang lah ya kira-kira ya. Iya, kan kurang kan. Nanti genepinya hari lepas hari akan ditambah-tambahkan Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Saudara, hari ini sekali lagi kita memperingati peringatan Jumat Agung, memperingati kematian Tuhan Yesus. Biasanya kalau di gereja-gereja yang besar, dulu saya ada di sana juga, hari-hari begini disertai dengan drama jalan salib ya namanya ya. Jalan salib, yaitu jalan kesengsaraan Tuhan Yesus dari Yerusalem menuju Bukit Golgota. Ya. Di sana digambarkan bagaimana sengsaranya Tuhan Yesus di dalam perjalanan itu. Biasanya kita juga ada nih ditayangkan cuplikan-cuplikan film The Passion of Christ kalau nggak salah itu ya. Adegan-adegan bagaimana Tuhan Yesus disiksa, dihina, direndahkan dan lain-lain. Dan tidak sedikit ketika kita menyaksikan seperti itu tanpa terasa air mata kita menetes gitu saudaraku ya. Terharu gitu. Kalau orang Jawa bilang itu ternyuh gitu loh akan pengorbanan Tuhan Yesus. Nah demikian juga yang terjadi, apalagi ketika orang-orang pada waktu itu menyaksikan secara langsung, saudara. Apa yang terjadi? Mari kita awali pemberitaan firman pagi hari ini dari kitab Lukas pasal 23 ayat 26 sampai dengan 31. Ya, Lukas 23 ya 26. Saya baca untuk Bapak Saudara. Saya baca pelan-pelan ya. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkannya salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Next. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Sion, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Inilah judul khotbah saya. Next, 30. 29 dulu ya, tadi belum ya. Sebab lihat, akan tiba masanya, orang berkata, berbahagialah perempuan mandul, dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunlah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu yang kering? Amin. Jadi saudara, ayat yang 26 tadi dikatakan begini, 26 atau 27 tadi, bahwa banyak orang-orang yang hadir di sana menyaksikan dan mengikuti Tuhan Yesus pada waktu perjalanan Tuhan Yesus, perjalanan sengsara Tuhan Yesus dari Yerusalem ke Bukit Golgota. Siapa orang banyak itu? Orang banyak itu bisa jadi sebagian besar adalah orang-orang yang berseru-seru, salibkan dia, salibkan dia. Dan biarlah darahnya ditanggungkan kepada kami dan keturunan kami, anak-anak kami, begitu. Tapi di sana juga pasti ada orang-orang yang pernah merasakan kebaikan, pernah merasakan mujizat yang Tuhan adakan. Tuhan kan pernah mengadakan mujizat untuk memberi makan 5.000 orang dan 4.000 orang. Mungkin di antara mereka juga pernah merasakan ikut makan mujizat itu, melihat mujizat itu. Mungkin juga ada orang-orang yang pernah melihat atau bahkan orang yang pernah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sebelumnya membuat mujizat banyak kesembuhan. Ya. Mungkin mereka ada di situ juga. Dan juga ada para ibu-ibu yang tidak ketinggalan, ibu-ibu. Ketika mereka menyaksikan, ya, mereka menyaksikan
dalam hati mereka mungkin berkata begini, saya mengenal Yesus ini adalah orang baik. Dia adalah orang yang tidak bersalah. Karena kalau kita baca, Herodes, Pontius Pilatus pun tidak menemukan kesalahan Tuhan Yesus. Dia orang baik, dia orang yang tidak bersalah. Maka tidak sepantasnya, tidak selayaknya dia dihukum, diperlakukan sadis seperti ini. Diperlakukan dengan bengis seperti ini. Saudara, sebagai bayangan mungkin ya, dulu kalau saya waktu masih kecil dulu, ketika kena duri satu aja, ceret di kaki, rasanya luar biasa saudara ya. Itu bisa sampai ke ketiak, sampai ke ubun-ubun. Ini Tuhan Yesus dicambuk dengan tiga ikat, itu ujungnya ada pakunya, ada paku kail, berat. Ketika ditarik, maka dagingnya terkoyak, darah muncrat, jerat. Tuhan Yesus yang tidak bersalah, Tuhan Yesus yang baik, diejek, dihina, diolok-olok, diludahi, ditinju, dipukul. Dan dalam kecapeannya yang dari semalam berdoa, terus hari paginya ditangkap, sehari itu dia mengalami penghakiman maraton. Begitu capeknya luar biasa, ditambah siksaan seperti itu. Harus mikul pas salib lagi. Betapa luar biasa sengsaranya. Maka tidak heran, ketika para wanita itu, ketika melihat itu, manusiawi. Kalau para wanita itu menangis, haru, terenyuh, kasihan pada Tuhan Yesus, saudaraku. Tapi kita lihat, apa yang Tuhan katakan kepada mereka. Tadi kita baca, Yesus menoleh, lalu berkata, hai putri-putri Yerusalem, jangan kamu menangisi aku. Tapi tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Yang pertama dulu, kenapa Tuhan Yesus berkata, jangan tangisi aku? Kenapa saudaraku? Kan wajar kalau kita melihat orang baik disiksa seperti itu. Tidak sepantasnya. Yang saya tangkap nih, Tuhan Yesus ingin berbicara kepada bangsa Yahudi pada waktu itu. Dan juga karena firman itu disampaikan kepada kita, GBI Sungai dan BSD pagi hari ini, maka firman ini juga disampaikan untuk kita semua. Amin, saudaraku. Amin. Saya menangkap Tuhan Yesus ingin mengatakan begini, jangan kau tangisi aku. Kenapa? Tuhan Yesus ingin mengatakan gini, hei jemaat GBI Sungai dan BSD, jangan kau tangisi aku. Kenapa? Karena aku melakukan semua ini. Aku menjalani jalan sengsara ini. Aku dihina ini. Aku dipukul ini. Aku diolok-olok ini. Bahkan sampai aku nanti akan mati di kayu salib. Semua aku jalani dengan rela hati. Dan ketahuilah bahwa itu semua aku lakukan karena begitu besar kasihku kepada kalian semua. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus ingin menyatakan itu. Jangan kau tangisi aku. Aku rela melakukan ini semuanya karena aku mengasihi kamu. Dan sekaligus Tuhan ingin menunjukkan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu dan kepada kita saat ini. Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada kita, hei, jemaat GBI Sungai dan BSD, lihat. Begitu mahal harga pengampunan dosa. Begitu mahal harga anugerah keselamatan yang kuberikan kepadamu. Harganya adalah kesengsaraanku. Harganya adalah kehinaanku. Harganya adalah kematianku. Harganya adalah darahku sendiri. Di pagi hari ini Tuhan ingat kepada kita. Seperti lagu tadi. Betapa berharganya. Tak ternilai anugerah keselamatan yang diberikan kepada saudara dan saya. Saudaraku, ya.
Itu yang saya tangkap. Kenapa Tuhan Yesus tidak mau ditangisi? Tapi Tuhan Yesus mengatakan, tangisanmu itu, keharuanmu itu, ya, ke apa lagi? Keibaanmu itu, buatku itu tidak penting. Tapi Tuhan Yesus katakan, yang terpenting adalah tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Kenapa Tuhan Yesus katakan begitu kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu? Dan saat ini dikatakan kepada kita, jemaat GBI Sungai Yordan BSD, tangisilah dirimu. Apa yang terjadi? Pada waktu itu karena begini, tadi kita baca tadi, bahwa Tuhan Yesus menubuatkan bahwa Yerusalem itu nanti akan mengalami kesengsaraan besar. Yerusalem akan dihancurkan oleh prajurit-prajurit Romawi. Akan ada penganiayaan besar nantinya akan terjadi. Tadi dikatakan di dalam ayatnya yang ke-31 kalau nggak salah, yang ayat 31 dikatakan begini. Untuk menggambarkan betapa ngerinya kesengsaraan yang akan terjadi pada bangsa Israel, bangsa terutama Yerusalem tadi, dikatakan begini. Sebab kalau kayu yang hidup saja diperbuat sedemikian pada kayu yang hidup, apakah yang akan terjadi pada kayu yang kering? Maksudnya gini, kalau aku saja yang memiliki hidup takut akan Allah, kalau aku saja yang hidup, yang menghasilkan buah-buah yang baik, yang tidak bersalah, diperlakukan seperti ini, apalagi kalian, kayu-kayu kering, yang tidak hidup takut akan Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan, yang tidak menghasilkan buah dalam hidupmu. Kalau aku yang tidak bersalah saja diperlakukan begini keji, terlebih kalian nanti kalau sampai terbukti salah oleh mereka. Begitu saudaraku. Lalu juga dikatakan di dalam ayat yang ke-30, yang ayat 30 begini. Ayat yang ke-29 begini ditulis tadi, ya. Ayat 29 ya. Sebab lihat akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan yang mandul, yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Saudaraku, maaf kata, pada zaman itu ketika orang tidak memiliki anak, itu disebut sebagai orang terkutuk. Tetapi pada waktu penganiayaan itu terjadi, Tuhan Yesus katakan, orang yang tidak punya anak itu adalah orang yang berbahagia. Kenapa? Karena mereka, ibu-ibu itu tidak harus menyaksikan penderitaan anaknya yang dianiaya berat oleh bangsa Romawi, selain mengalami sendiri. Karena ibu-ibu yang lain akan menyaksikan penganiayaan terhadap dirinya, keluarganya, bahkan anak-anaknya, dia akan disiksa di depan mereka. Begitu luar biasanya akan terjadi. Terus di dalam ayat yang ke-30 tadi, ini ayat 30 dikatakan begini, bahwa pada waktu itu terjadi, maka orang-orang berkata, hai gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami. Apa artinya saudaraku? Oleh karena penderitaan yang besar itu akan terjadi nanti, maka lebih baik orang itu mati ketimpa bukit, ketimpa batu lebih baik daripada mengalami sengsara. Begitu saudaraku. Nah, Tuhan Yesus katakan, tangisilah itu, tangisilah dirimu, itu akan terjadi atas kamu. Begitu. Itu akan terjadi atas kamu. Dan itu memang sungguh terjadi kira-kira 40 tahun berikutnya setelah kematian Yesus, itu terjadi saudaraku. Itu terjadi penganiayaan besar itu. Yerusalem diruntuhkan. Bahkan bait Allah diruntuhkan, habis. Ya, saudara. Mungkin kita bertanya, iya Pak Joko, tapi itu kan untuk bangsa Israel pada waktu itu. Lalu kalau untuk kita ya bangsa, orang yang hidup zaman ini, apa
Apa urgensinya untuk itu? Untuk apa kita menangis? Karena itu ancaman untuk bangsa Israel pada waktu itu. Saudara, saya beritahu pada pagi hari ini. Tuhan memperingatkan kepada kita bahwa ada ancaman di depan sana bagi orang-orang yang hidup zaman now. Jauh lebih besar, jauh lebih mengerikan. Kenapa? Kalau orang-orang Yahudi, kesengsaraan itu hanya berupa fisik. Paling dipenggal kepalanya, paling digergaji. Dan ada batas waktunya. Tetapi ancaman untuk orang-orang zaman sekarang itu jauh melebihi itu. Kenapa? Bukan hanya ancaman fisik, tapi yang diancam adalah kesengsaraan roh dan jiwa kita. Roh dan jiwa orang-orang zaman sekarang. Dan tidak ada batas waktunya. Selama-lamanya. Tuhan Yesus memberikan gambaran begini. Tuhan Yesus memberikan gambaran gini. Bahwa begini. Orang-orang yang masuk di sana nanti, bahwa akan ada ratap tangis dan gertak gigi. Itu artinya adalah akan ada penyesalan yang luar biasa untuk orang-orang yang akan mengalami sengsaraan itu. Dan Tuhan Yesus menggambarkan begini, Tuhan Yesus menggambarkan yang luar biasa begini, bahwa di tempat itu, kenapa orang-orang itu meratap menyesali? Karena di tempat itu, ulatnya tidak pernah mati, apinya tidak pernah padam. Artinya di mana saudaraku? Di neraka, saudaraku. Itulah ancaman bagi orang-orang zaman sekarang, yang hidup sekarang. Ancamannya jauh lebih mengerikan. Roh jiwanya terancam akan mengalami kebinasaan, akan ada di dalam api neraka, akan ada dalam api yang tidak pernah padam dan ulatnya tidak pernah mati di sana. Artinya hidup bersama dengan ulat. Penyiksaan yang tiada akhir. Wow. Itu Tuhan Yesus berbicara kepada kita. Tangisilah itu. Hei jemaat Sungai Yordan BSC, tangisilah itu. Jangan sampai dirimu masuk sana. Jangan sampai dirimu mengalami hal itu. Lalu bagaimana supaya kita terhindar dari itu semua? Bagaimana supaya kita tidak masuk ke sana dan mengalami itu semua? Ya. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Ini ayat hafalan kita sebenarnya ya. Saya percaya semua orang percaya. Saya percaya semua orang pada hafal ini. Ya, tapi kita baca aja. Bagaimana supaya kita terlepas dari peristiwa itu? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi yang pertama, supaya saudara dan saya tidak masuk di dalam ancaman yang Tuhan katakan tadi, satu-satunya cara adalah percaya kepada pengorbanan Tuhan Yesus yang hari ini kita peringati. Amin, saudara. Kita semua udah orang percaya, Pak Joko. Iya. Tapi saya mengingatkan, ingat khotbah saya minggu lalu ya? Iya, minggu lalu. Bahwa percaya itu bukan hanya di perkataan. Percaya itu bukan hanya di mulut. Percaya itu bukan yang dikatakan percaya bukan orang-orang yang ketika ibadah seperti ini lalu terharu, menangis. Bukan. Masih ingat apa? Orang percaya yang sungguh kemarin masih ingat apa? Orang yang percaya yang dinilai Tuhan, yang dianggap benar oleh Tuhan adalah
Orang yang mengaku percaya dan percayanya itu dibuktikan dengan melakukan firman Tuhan. Masih ingat Bapak Saudara? Karena tidak semua yang berseru-seru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yes, kita semua mengaku orang percaya. Tapi pagi hari ini diingatkan kembali. Orang yang percaya sungguh-sungguh, yang dinilai percayanya oleh Allah, khotbah saya minggu lalu, adalah orang-orang yang dibuktikan percaya itu dengan mengikuti firman Tuhan atau melakukan firman Tuhan. Nanti sudah baca lagi kalau salah, Yohanes 14 ayat 21 dan 23 kalau salah itu. Ya. Lalu apa perintah Tuhan itu? Oh banyak sekali. Oh khusus pagi ini. Apa perintah Tuhan pagi ini spesial untuk saudara dan saya? Di dalam memperingati kematian Tuhan Yesus ini. Apa perintahnya? Yohanes 5 ayat 54. Yohanes 5 ayat 54. Iya, Yohanes 6 ayat 54. Yohanes 6 ayat 54. Oke, saya baca begini. Yes. Inilah perintah Tuhan spesial untuk kita pagi hari ini dalam kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Apa itu? Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Perintahnya adalah begini, atau kata lain begini, makanlah dagingku, minumlah darahku, maka engkau akan mendapatkan hidup yang kekal, dan kamu akan aku bangkitkan di akhir zaman. Serem ya firmannya ya. Makan darah Yesus, minum darah Yesus, makan daging Yesus. Apa maksudnya Pak? Ada dua makna di sini. Ya, ada dua makna. Makna yang pertama begini. Minum darah Yesus. Darah Yesus itu berbicara tentang pengampunan dosa. Mungkin bisa ditayangkan di dalam Efesus 1 ayat 7. Efesus 1 ayat 7. Darah Yesus itu berbicara tentang pengampunan. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Minum darah Yesus berbicara tentang pengampunan. Dan daging Yesus, makan daging Yesus bicara apa? Saudara masih ingat Yohanes 1 ayat 1 pasti apa? Pada mulanya adalah firman, dan lalu pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14-nya, firman itu telah menjadi manusia, ada di antaramu. Siapa mereka? Dia. Tuhan Yesus. Dialah anak tunggal Bapa. Jadi bicara tentang daging Yesus itu bicara tentang firman, karena tubuh Yesus ini, daging Yesus adalah firman, saudaraku. Jadi maksudnya Tuhan Yesus, makanlah dagingku, minumlah darahku. Artinya apa? Setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, lalu kuasa darah Yesus menebus kita, mengampuni kita, menyucikan kita dari dosa kita, lalu roh kita hidup. Setelah roh kita hidup, maka kita harus menjadikan tubuh Kristus, daging Yesus, firman Tuhan, menjadi makanan roh bagi rohanimu dan rohaniku. Amin, saudara. Supaya apa? Supaya rohmu itu tidak bantek, tetapi makan setiap hari, supaya rohmu itu sehat, bertumbuh, dan berbuah-buah. Makanya tidak salah kalau dua minggu yang lalu, saya sampaikan, yuk kita baca firman setiap hari. Yuk kita makan firman Tuhan setiap hari. Kenapa?
Ini perintah Tuhan, saudaraku. Itu mana yang pertama. Mana yang kedua apa? Mana yang kedua, makanlah dagingku dan minumlah darahku adalah, makna yang kedua adalah begini. Kita memasukkan daging Yesus dan darah Yesus. Darah itu adalah tanda apa, saudara? Kehidupan. Artinya apa? Makan daging Yesus, minum darah Yesus, artinya kita ini harus memasukkan kehidupan Yesus dalam hidup kita. Atau kita harus menghidupi hidup Yesus di dalam hidup kita. Mau dengar, saudaraku? Kita harus, Tuhan menghendaki supaya kita menghidupi hidup Yesus di dalam hidup kita. Hidupku bukannya aku lagi, tapi siapa? Tapi Yesus dalamku. Itu yang dimaksud, saudaraku. Setelah kita percaya Yesus, kita memberi makan roh kita dengan firman Tuhan dan menghidupinya. Bukan cuma dihafalin. Menghidupi hidup Yesus itu bagaimana sih? Menghidupi hidup Yesus pada intinya adalah mati terhadap dosa dan hidup bagi kebenaran. Itulah hidup Yesus. Mati terhadap dosa, hidup bagi kebenaran. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, sudahkah kita mati terhadap dosa, saudara? Sudahkah? Jawabannya pasti belum, termasuk saya. Kita belum mati terhadap dosa, saudaraku. Kita belum mati terhadap dosa. Inilah yang harus kita tangisi. Inilah yang harus kita tangisi. Apa itu? Dosa-dosamu, dosa-dosaku. Hai jemaat GBI Sungai Yordan BSD, tangisilah dirimu. Ratapilah dirimu. Tangisilah dosa-dosamu. Ratapilah dosa-dosamu. Mungkin pagi hari ini kalau disuruh bikin list, daftar gitu. Dosa-dosa apa saja yang masih hidup di dalam diriku dan dirimu. Saya kasih satu buku. Penuh itu pasti. Iya apa iya? Kita semua belum mati terhadap dosa, saudaraku. Untuk itu Tuhan berkata pagi hari ini, tangisilah dirimu. Tangisilah dosa-dosamu. Gitu. Mungkin Tuhan pagi hari ini mungkin bisa saja berkata begini. Mungkin bisa saja, maksudnya bisa tidak gitu, saudaraku ya. Bisa saja pagi hari ini Tuhan Yesus berkata kepada kita semua begini. Hai jemaat GBI Sungai Yordan BSD, tangisilah kedegilanmu. Hah? Kenapa Tuhan? Karena meskipun kamu sering mendengar dan diajar untuk mengampuni, seperti aku mengampunimu, tetapi tetap saja kamu menyimpan dendam dalam hatimu. Kamu menyimpan marah dalam hatimu terhadap sesamamu, terhadap pasanganmu, terhadap orang tuamu, terhadap rekan kerjamu, rekan pelayananmu. Tangisilah kedegilanmu itu. Bisa enggak Tuhan Yesus berbicara pada kita saat ini begini, saudaraku? Bisa enggak, saudaraku? Bisa. Sangat bisa. Saya pun ketika Tuhan berkata begitu, saya, iya Tuhan, iya Tuhan. Bisa saja Tuhan berkata pada pagi hari ini gini, hei jemaat GBI Sungai Yordan, tangisilah sikap hatimu. Sikap hati yang bagaimana Tuhan? Meskipun kamu tahu bahwa aku sudah memberikan hidupku, nyawaku untuk kamu, tetapi kamu masih tetap hitung-hitungan kepadaku.
Betul apa betul, saudaraku? Kita masih sering hitung-hitungan sama Tuhan kan? Dalam hal apa? Dalam hal apa? Dalam hal waktu misalkan. Dalam hal tenaga. Kita bisa kerja untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, 10 jam sehari. Tapi Tuhan katakan, kamu bisa kerja 10 jam sehari untuk keluargamu, kepentinganmu sendiri. Tetapi, aku minta waktu 5 menit untuk aku mau bicara kepada kamu. Kamu hitung-hitungan. Sibuk. Gak ada waktu. Betul, saudara. Tuhan ingin sebagai orang tua, Bapak kita, dia ingin didengar suaranya. Dia ingin menasihati kita setiap hari. Dia ingin menegur kita setiap hari. Ingin mendidik kita setiap hari. Tapi kita yang mengaku percaya Yesus, kita tahu bahwa dia sudah memberikan nyawanya untuk kita. Tapi untuk waktu 10 menit aja kita hitung-hitungan. Sorry Tuhan, gak ada waktu, sibuk Tuhan. Tangisilah itu. Tangisilah sikap hatimu itu. Termasuk saya. Hitung-hitungan. Dalam hal apa lagi? Banyak hal. Kita kalau nongkrong di kafe bisa habis 200-300 ribu. Kamu ketika nongkrong di kafe bisa habis 200-300 ribu. Tetapi kepadaku kamu hitung-hitungan. Kau berikan kepadaku bagian daripada tukang parkir, kau berikan kepadaku. Saya tidak bicara tentang nominal, saudaraku ya. Nominal itu relatif. Ada orang yang 10 ribu buat dirinya itu sangat berharga. Karena uangnya itu-itunya gitu. 5 ribu berharga itu-itunya. Saya tidak bicara tentang nominal, Bapak Ibu Saudara ya. Tapi saya berbicara tentang sikap hati kita. Sungguhkah kita mengasihi Dia yang sudah mengasihi kita dengan memberikan nyawanya dan mencurahkan darahnya itu? Apakah pemberian kita kepadanya itu sikap kasih kita kepadanya? Atau sikap kita memberikan tukang parkir? Nah, saya tidak bicara tentang uang, saudaraku. Tidak bicara tentang uang. Sikap hati kita. Tangisilah itu. Banyak saudara, kalau mau kita list itu banyak. Kita sebutin sehari nggak selesai, saudaraku. Di sini anak-anak muda, banyak anak-anak muda. Hai anak-anak muda, tangisilah cara pacaranmu yang tidak kudus. Karena itu penghinaan kepada Tuhan yang sudah menebus dosamu. Gitu. Ya. Tangisilah. Dan terakhir gini aja. Tangisilah ketidakjujuranmu. Tangisilah setiap kebiasaan-kebiasaanmu yang berdosa. Baik itu melalui pikiranmu, melalui perkataanmu, melalui tingkah lakumu, melalui matamu, melalui tanganmu, perbuatanmu, melalui kakimu. Karena apa? Karena itu semua bisa membawa orang-orang tersebut dibuang ke dapur api. Apa segitunya kejamnya? Ya, itu bukan kata saya. Itu kata Tuhan Yesus. Kita baca bersama aja. Ya. Matius 18 ayat 8 dan 9, tapi saya suka di yang versi bahasa Indonesia sehari-hari. Bahasa Indonesia masa kini. Ada? Nah ini dia. Bahasa Indonesia masa kini. Kita baca ya saudara ya. Alangkah celakanya dunia ini karena hal-hal yang menyebabkan orang berdosa. Ini yang berkata Tuhan Yesus ya. Nanti saudara baca. Ini kalau di dalam Alkitab handphone saudara itu merah yang bicara Tuhan Yesus. Alangkah celakanya dunia ini karena hal-hal yang menyebabkan orang berdosa. Memang hal-hal itu akan selalu ada, tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Ayat 8. Kalau tanganmu
atau kakimu membuat engkau berdosa, potonglah dan buanglah. Lebih baik engkau hidup dengan Allah tanpa sebelah tangan atau kaki daripada kamu dibuang dalam api neraka dengan kedua tangan dan kakimu. Dan kalau matamu menyebabkan engkau berbuat dosa, apa yang kamu tonton? Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu baca? Dan kalau matamu menyebabkan engkau berbuat dosa, cungkilah dan buanglah. Lebih baik engkau hidup dengan Allah tanpa mata daripada dibuang ke dalam api neraka dengan kedua mata. Bukan berarti kalau kita berdosa, aku sudah melihat hal yang tidak benar, cungkil. Bukan begitu, saudaraku. Karena nggak bisa beli di mana-mana lagi nanti, saudaraku. Ya. Aku sudah bersalah dengan ituku, potong aja, jebret. Ya kalau kayak ekor cicak nggak apa-apa, nanti tumbuh lagi. Ini kudung selama-lamanya, saudara. Artinya apa? Begitu seriusnya, saudaraku. Begitu seriusnya dosa. Loh kan kita kan orang percaya pada Tuhan Yesus pasti selamat. Siapa bilang? Kita harus membuktikan iman percaya kita dengan mentaati setiap firman Tuhan. Amin, saudaraku. Tangisilah dirimu. Haleluya. Sampai di sini saja. Sampai di sini saja. Nanti kalau dipanjang-panjang nanti semua melototin saya. Pak Joko ini khotbahnya marah-marah melulu. Gebukin orang melulu. Dulu saya sering dikatain begitu. Pak Joko itu kalau khotbah gebukin jemaat melulu. Ya dihibur kayak jemaat, udah capek-capek kerja ke gereja dihibur kayak. Oh tidak bisa. Itu bagian saya. Bagian spesial saya dari Tuhan. Untuk apa? Untuk selalu mengingatkan bahwa kekristenan itu bukan agama. Tapi kekristenan adalah kehidupan seperti Kristus. Amin, saudaraku. Supaya tidak sia-sia kekristenan kita. Itu bagian saya. Gitu, saudaraku. Jangan berharap saya khotbah hal-hal yang menyenangkan telinga. Jangan. Biar itu bagian pendeta-pendeta lain, iya. Tapi bagian saya di sini selalu mengingatkan kita semua. Nah, kiranya melalui ibadah Jumat Agung ini, saudaraku. Kiranya Tuhan kembali mengingatkan kita semua betapa mahal. Saya ulangi lagi, betapa mahal anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Karena harganya adalah kematian anak tunggal Allah dan kesengsaraan anak tunggal Allah demi kasihnya kepada saudara dan saya. Dan kiranya melalui ibadah ini juga ya, menyemangati kita oleh pertolongan Roh Kudus, kita terus mematikan keinginan dosa kita seperti yang dikehendaki oleh Allah kita, supaya kita mati terhadap dosa dan hidup bagi kebenaran. Sehingga kita bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk apa penyalipan anaknya itu diadakan. Dan ketika kita terus berjuang oleh pertolongan Roh Kudus, mematikan keinginan dosa kita, bukan hanya perbuatan dosa. Kalau hanya berkata tidak terhadap dosa, itu keenteng. Itu orang-orang di luar sana ketika ditawarin berbuat dosa juga bisa, oh no, kita beda. Kita bukan hanya berkata tidak terhadap dosa, tapi kita harus mematikan keinginan dosa dalam hati kita, saudara. Itu yang tidak gampang. Dan hanya oleh karena pertolongan Roh Kudus. Dan ketika kita terus lakukan hal itu tiap hari, maka lama akan hidup kita, di dalam hidup kita akan kehidupan Kristus hidup dalam hidup kita. Dan ketika Allah Bapa melihat
hatimu, hatiku. Bapak akan melihat karakter anaknya yang tunggal ada di dalam hatimu dan hatiku. Amin, saudaraku. Sehingga Bapak bisa berkata begini, ya inilah saudara-saudaramu. Bukankah Yesus adalah yang sulung buat kita? Kalau kita hidup sesuai dengan seperti hidupnya dia menjadi kakak sulung kita. Dan ketika Allah Bapa melihat karakter anaknya hidup dalam hidup kita, maka kita akan dilayakkan untuk tinggal bersama dengan anaknya, Tuhan Yesus Kristus itu, di dalam surga untuk selama-lamanya. Amin, saudaraku. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita siapkan perjamuan kudus. Haleluya. Kita siapkan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Ada yang belum menerima? Supaya petugas bisa memberikannya. Ada yang belum? Mungkin petugas bisa memberikannya. Yang sudah siap, mari bangkit berdiri. Masih ada? Angkat tangan. Dipersiapkan 100 kemarin. Saya berharap cukup. Haleluya. Oh, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih untuk ibadah Jumat Agung ini Tuhan. Satu kesempatan yang luar biasa Engkau berikan kepada setiap kami. Engkau ingatkan kembali kepada setiap kami. Betapa Engkau mengasihi kami. Betapa berharganya kami di hadapan-Mu. Sehingga Engkau menebus kami dengan darah putra-Mu sendiri Tuhan. Dan pagi hari ini kami mengakui di hadapan-Mu. Masih banyak hal dalam kehidupan kami yang belum seperti yang Kau kehendaki Tuhan. Tetapi kami hari ini, pagi ini Tuhan, kami kembali berkomitmen di hadapan-Mu. Oleh pertolongan Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami akan terus berjuang untuk mematikan setiap keinginan-keinginan dosa dalam hati kami, dalam hidup kami. Sehingga semakin hari, Kristus semakin besar di dalam kami, dan kami semakin kecil. Kebenaran semakin nyata di dalam kehidupan kami, dan dosa semakin kecil dan menghilang dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni setiap kami, supaya setiap kami yang akan makan seperjamuan dengan Engkau makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu yang dilambangkan dengan roti dan anggur pagi hari ini. Kami layak untuk makannya. Sebab ketika kami memperingati kematian-Mu, tetapi dengan sengaja hidup di dalam dosa, itu adalah penghinaan bagi kasih dan pengorbanan-Mu. Sehingga firman mengatakan banyak orang yang sakit dan mati. Tapi biarlah pagi hari ini Tuhan, ampuni setiap kami. Tilik hati kami Tuhan, layakkan kami. Supaya ketika kami makan roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah-Mu ini, kami beroleh berkat darinya. Beroleh kekuatan yang baru daripadanya. Iman kami dikobarkan kembali. Haleluya. Mari kita angkat roti tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu,
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti ini adalah lambang tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan oleh karena kasihnya kepada kita semua. Untuk itu kita makan dengan penuh ucapan syukur dan rasa hormat yang setinggi-tingginya di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi yang sudah siap, kembali kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Anggur ini adalah lambang darah Yesus yang sudah tercurah di kayu salib, yang hari ini kita peringati kejadiannya. Untuk itu mari, oleh iman percaya kita pada pengorbanan Yesus, maka dosa kita diampuni, dosa kita disucikan, roh kita dihidupkan. Untuk itu kita minum anggur ini dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk kasih setiamu yang Kau nyatakan bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Setukuria nama tatimu gloria lama sante. Terima kasih Yesus. Kau sangat baik. Pengorbananmu di kayu salib. Karena kasih-Mu bagi kami Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak ada kata-kata yang dapat mengungkapkan betapa syukur kami kepada Engkau Tuhan. Tidak akan ada perbuatan apapun yang dapat membalas kasih-Mu kepada kami Tuhan. Bahkan ketika ku serahkan hidupku dan seluruh apa yang ada padaku, itu pun tidak akan bisa. Dan saat di pagi hari ini, yang dapat kami bisa lakukan, inilah kami Tuhan. Kami siap dibentuk. Kami siap Engkau didik. Kami siap Engkau tuntun untuk menghidupi hidup-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Doa kami, kerinduan kami. Ketika Engkau datang nanti, Engkau temui karakter putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus ada di dalam setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Sehingga tidak ada satu orang pun yang tertinggal. Tapi semuanya, kami boleh bersama-sama nanti hidup dan tinggal di dalam surga bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan doa syukur kami. Haleluya, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada pengumuman mungkin? Silakan duduk Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, hari Minggu besok ibadah kita kembali beribadah. Ibadah pertama jam 8, kemudian ibadah remaja jam 10.30. Pengumuman selanjutnya, Bapak Ibu, gereja membuka kesempatan bagi jemaat Tuhan yang ingin terlibat dalam pelayanan, PW, singer, pemusik, worship leader. Silakan Bapak Ibu yang
punya kerinduan untuk melayani, bisa mendaftar ke sekretariat, nanti akan dilatih. Kemudian dibuka juga kesempatan bagi Bapak Ibu ataupun adik-adik yang ingin melayani, membantu melayani sebagai desain grafis, yang membuat banner-banner, yang membuat tulisan-tulisan untuk Zoom kita, untuk ibadah kita dan sebagainya. Adik-adik yang masih sekolah pun dipersilakan, nanti akan dipandu dan nanti akan dibimbing oleh kakak-kakak yang selama ini sudah rutin membuat banner-banner bagi gereja. Kemudian yang ketiga, Jemaat Tuhan, seperti yang sudah disampaikan bahwa kita kembali mengadakan gerakan membaca Alkitab 1 bulan 1 kitab. Bulan April ini kita membaca kitab Matius. Kemarin disampaikan oleh Pak Joko juga bagi Bapak Ibu yang mungkin selama ini Alkitabnya tulisannya terlalu kecil atau sebagainya, bisa menggunakan Alkitab audio. Saya sudah coba juga, setengah jam kita bisa dapat 5 pasal. Jadi satu pasal itu kurang lebih cuma 5-7 menit. Jadi nggak ada alasan, wah nggak ada waktu dan sebagainya. Satu hari satu pasal hanya 7 menit. 7 menit Bapak Ibu kurangi. Buka-buka Instagramnya, TikToknya dan sebagainya. 7 menit satu hari satu pasal. Iya, renungan yang sudah renungan pribadi ataupun renungan yang dari Bapak Gembala, kita tambahkan lagi baca Alkitab secara runut. Nanti sesudah Matius kita akan Markus, Lukas dan sebagainya. Kita akan habiskan Perjanjian Baru. Nanti kita akan lihat, kita akan maju lagi ke Perjanjian Lama. Jadi lama-lama semua jemaat sudah membaca Alkitab secara runut sampai habis. Jadi Bapak Ibu, ayo kita sama-sama baca Alkitab 1 bulan 1 kitab. Nanti di bawah kalau ada Bapak Ibu, oh saya mau download Alkitab audio. Bisa nanti sesudah ibadah di bawah, nanti kita akan pandu bagaimana download, bagaimana diinstal, bagaimana pemakaiannya. Jadi tidak ada alasan lagi tulisannya terlalu kecil, kalau malam ngantuk dan sebagainya, tinggal disetel bisa dengerin Alkitab secara audio. Baik Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai, saya undang kita semua bangkit berdiri bersama. Kami bersyukur Minggu pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama ya Tuhan. Beribadah secara onsite di tempat ini. Semua karena kemurahan Tuhan, virus-virus semakin hari semakin lemah dan akan berlalu. Kami dapat beribadah, berkumpul bersama lagi ya Tuhan. Terima kasih atas anugerah ibadah pada pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan, ibadah kita telah selesai, tetapi percayalah penyertaan dan kasih dari Tuhan tidak pernah selesai dalam hidup kita. Mari angkat tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah perlindungan dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, penyertaan, penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus, menyertai segala hidup kita, menyertai segala aspek hidup kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.